Opa Singapura channel yang merakyat, channel yang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang membuat Anies tidak tunduk sama USA? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dididik sepanjang hidupnya, hampir sepanjang hidupnya, bersama dengan keluarga Belanda dan di Belanda, dan dia tidak pernah tunduk sedikit pun pada kekuatan Belanda. Muhammad Hatta bersekolah di sekolah Belanda, menggunakan bahasa Belanda, sekolah sampai ke negeri Belanda, dan dia kembali menggulingkan kekuatan kolonialisme Belanda. Seseorang yang dididik di negeri manapun bukan berarti dia akan menjadi pionnya. Justru dengan dia berada di pendidikan itu, maka dia punya kemampuan untuk berbicara dengan vocabulary yang sama, cara yang sama, sehingga justru pesan-pesan nasionalisme bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh pihak lain. Dan di sini konteksnya. Jadi dengan Amerika Serikat apalagi, Indonesia memiliki posisi tawar sangat besar. Kitanya yang seringkali minder. Kitanya yang seringkali justru tidak berani menunjukkan posisi. Kalau saya akan katakan kita sejajar, kita punya posisi yang sama. Anda mementingkan kepentingan negara Anda, dan saya di sini mewakili kepentingan Republik ini untuk Indonesia, bukan untuk kepentingan Anda. Kalau bukan Anies, lu milih siapa? Ditulis oleh Alex Wibisono. Anies itu clear, rekam jejaknya jelas. Lu searching di Google, semua kebuka. Keluarga Anies jelas. Kakeknya anggota BPUPKI. Ayahnya wakil rektor UII. Ibunya seorang guru besar UNY. Istrinya dari keluarga terpandang. Anak-anaknya kagak ada satupun yang bermasalah. Anies juga jelas rekam jejaknya. Saat SMA jadi ketua OSIS. Ikut pertukaran pelajar setahun di USA. S1 jadi ketua Senat BEM UGM, S2 dan S3 di USA, pulang jadi rektor Paramadina, lalu jadi Mendikbud, dan terakhir jadi gubernur DKI. Mendirikan NGO Indonesia Mengajar dan turun tangan. Rekam jejak keluarga dan Anies sendiri begitu jelas. Ini betul-betul keluarga yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Kagak ada ambisi kekuasaan. Ambisinya adalah pengabdian. Kesimpulan ini gua pikir kagak ada yang berlebihan. Wajar-wajar aja. Anies ini sosok yang terlihat sekali paling siap untuk memimpin negara. Menguasai betul-betul persoalan detail dan komprehensif, mulai dari soal ekonomi sampai soal pertanian. Gagasan-gagasan yang selama ini disampaikan Anies betul-betul menjadi tawaran yang atas persoalan-persoalan bangsa yang sedang dihadapi saat ini. Up to date. Kapasitas Anies sangat diakui. Bukan hanya oleh pendukung Anies. Kalau pengakuan pendukung ini sih biasa, wajar namanya aja pendukung. Apapun itu yang pasti didukung. Tapi
Kapasitas Anies juga diakui oleh para pendukung lawan. Lu pasti sering dengar pihak sebelah mengakui bahwa Anies yang paling layak. Ini kalimat jujur, tapi ya kagak mungkin ngomongnya di media, tapi sering jadi obrolan hari-hari, non-expose media. Kata mereka, jujur, Anies paling siap dan yang paling mampu mengatasi masalah bangsa ini. Ini kalimat yang datang dari para pendukung kubu lawan. Entah udah berapa kali gue dengar kalimat itu. Lu coba bandingkan Anies dengan capres lain. Kejujurannya, kewibawaannya, kesantunannya, komunikasi sosial dan politiknya, terutama gagasan tentang negara Indonesia ke depan. Anies yang paling siap. Ini clear, bro. Gini deh, gue kasih logika sederhana. Ke lu. Anies ini kagak punya partai. Anies juga kagak punya duit. Dan lu tahu, Anies bukan anak presiden, bukan pula keponakan hakim MK, tapi dicapreskan oleh banyak partai. Kalau kagak punya kapasitas, kalau kagak punya potensi besar untuk menang, ya kagak bakal ada yang mengusung. Gile apa? Ngusung orang yang kagak punya kapasitas dan peluang besar untuk menang. Ini logika awam, bro. Lu pasti paham. Sekali lagi gue tegesin, Anies itu kagak punya partai, kagak punya uang, tapi dicalonin. Ya, karena punya kapasitas untuk memimpin negeri ini. Dan peluangnya besar jadi presiden. Konsekuensinya, Anies jadi ancaman buat mereka yang punya partai, punya duit banyak dan ngotot ingin capres atau cawapresnya. Anies ancaman buat mereka yang biasa menyiapkan pemimpin boneka. Lu kalau berpikir jernih, berpikir masa depan bangsa, kagak mungkin pilih yang lain. Lu kagak dukung Anies kan karena stigma keliru tentang Anies. Otak lu terlalu banyak dijejal fitnah. Otak lu terlalu banyak dijejali fitnah tentang Anies. Jelas fitnah kagak masuk akal. Lu jejelin ke otak lu, maksa banget lu. Ada banyak tokoh, malah ada ustadz juga yang kagak dukung Anies. Karena di Anies kagak ada duitnya, kagak ada amplopnya, kagak ada logistiknya. Ada yang aji mumpung akhirnya dukung capres lain. Ada yang pesimis dan bilang mana mungkin bisa menang kalau kagak ada logistik. Putus asa. Akhirnya terima lamaran capres lain karena duitnya jelas. Itu ustadz dan kiai. Tanya teman gue, ya gue jawab, faktanya begitu kok. Objektif, bro, objektif. Kagak ada yang bisa diharapkan perbaiki negeri ini selain Anies. Coba lu bandingkan aja, bro. Lu mestinya sadar. Lihat relawan-relawan Anies di seantero Indonesia itu, yang ada patungan, iuran sendiri-sendiri buat beli kaos dan spanduk, saweran, bro, saweran. Kenapa mereka mau saweran? Ya karena ingin ada perubahan di negeri ini. Harapan perubahan itu terjadi kalau Anies yang jadi presiden. Kalau mau berjuang buat perubahan, ya bergabung dengan gerbong Anies, bro.
bantu sosialisasikan Anies ke pelosok-pelosok perkampungan. Kenalkan Anies kepada mereka. Jangan nanggung kalau berjuang. Masih ada orang-orang kampung yang kagak pegang HP, kagak nonton TV. Lu bantu datangi mereka dan kenalkan Anies kepada mereka. Ini baru semangat perubahan, bro. Semangat perubahan, bro. Semangat perubahan, bro. Depok, 11 November 2023. Kali lagi biarlah aku beri sedikit cerita untukmu. Mengapa hidup kita semakin susah? Apakah mau terus begitu? Mau tak mau kita bersama maju. Janganlah kamu ragu-ragu. Kali lagi